Doa selesai. Baik, terima kasih siswa Ibu Ananda Nopal telah memimpin doa. Baik, apa kabar semuanya siswa-siswa Ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, baik. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, siswa-siswa Ibu di sini semuanya pada hadir atau ada yang nggak masuk? Hadir semua Ibu. Baik, hadir semua. Mungkin karena Ibu belum mengenal kalian semua, mungkin boleh nih kita perkenalan terlebih dahulu. Ada yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, boleh. Silakan. Siswa Ibu yang cantik satu ini. Ini Bu, perkenalkan saya Salbia dari kelas 81. Oke, salam kenal Sabia. Oke, boleh selanjutnya yang mau perkenalan? Oke, boleh silakan. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Nopal Fernando dari kelas 71. Oke, salam kenal Nopal. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya siapa yang mau memperkenalkan diri? Di sini kalau misalnya nggak ada yang mau ngajuin diri, Ibu tunjuk ya. Ini ada yang on cam dulu aja dulu. Ini ada Mbak siapa ini namanya Mbak? Halo Mbak. Mbak lagi ngapain Mbak? Mbak yang on cam. Ini namanya Ririn ya. Dari kelas berapa Mbak? Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Ririn Ayu Angjarwani. Saya dari kelas 101, Bu. Oke, salam kenal Ririn. Oke, selanjutnya dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bu. Oke, boleh silakan. Halo Ibu, nama saya Hana Pratiwi, saya dari kelas 83. Halo Hana Pratiwi. Oke, selanjutnya dia memperkenalkan terlebih dahulu lagi. Izin Ibu, Oke. perkenalkan Bu, nama saya Aida Safitri, saya dari kelas 81. Hobi saya memasak Bu. Halo Aida. Aida hari ini masak apa Aida? Hari ini tadi pagi masak nasi goreng Bu. Enak banget berarti ya masakannya ya. Oke, lanjut siapa yang memperkenalkan diri lagi? Saya Bu, Oke, silakan. di sini Bu, perkenalkan nama saya Ajeng Dirahmawati. Saya dari kelas 72 Bu. Oke, salam kenal Ajeng dia. Ini ada yang room chat ya. Perkenalkan nama saya Fadilianti. Oke, salam kenal Dila. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Ibu perkenalkan nama saya Sonia Antika, hobi saya melukis. Oke, salam kenal Sonya. Oke, apakah ada lagi yang mau perkenalkan diri? Ibu, maaf Ibu, tadi saya salah sebut. Maksud saya 81, bukan 11. Maaf Ibu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya Ririn ya. Ada yang memperkenalkan diri terlebih diri lagi? Baik, mungkin semuanya udah memperkenalkan diri ya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama Ibu Chelsea Rizky Valentina. Kalian bisa panggil Ibu Chelsea. Eh, Sebelumnya kalian udah tahu belum kita hari ini mau bahas apa? Belum Belum. Ibu. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang remaja sehat tanpa penyalahgunaan obat terlarang. Tapi sebelum kita memasukin materi yang hari ini, Ibu mau sedikit kasih ice breaking buat siswa-siswa Ibu. Mau nggak ice breaking? Mau Ibu. Baik. Mungkin ada yang boleh bisa bantuin Ibu untuk share screen nggak? Mbak Salvia bisa nggak bantuin Ibu untuk share screen?
Kirain Ibu ini share screen ya? Iya, share screen, benar. Share screen ice breaking atau materi? Ice breaking dulu, Mbak. Oke, baik. Di sini Ibu ada ice breaking yang dimana ice breakingnya itu tebak judul lagu. Jadi buat temen apa tuh siswa-siswa Ibu yang tahu judul lagu dari tebak gambar ini, boleh untuk raise hand ya. Oke, boleh gambar pertama. Oke, siapa yang tahu judul lagu? Rumah ke rumah. Boleh raise hand dulu ya, siswa Ibu yang cantik, yang ganteng. Semangat betul. Boleh, boleh. Oke, next. Boleh Mbak langsung ke jawabannya kalau gitu, Mbak. Rumah Oke, ke rumah. benar. Oke, next. Mungkin next. Nah, buat siswa Ibu yang tahu boleh resen, boleh. Mbak Kak Salbia, boleh silakan siswa Ibu. Satu-satu Ibu. Satu-satu apa? Judul lagunya satu-satu. Oh, penyanyinya tahu nggak siapa? Eh It Gitaf. Oke, benar. Oke, next. Mungkin selanjutnya, gambar selanjutnya. Oke, buat siswa-siswa Ibu, siapa yang tahu judul lagu dari gambar ini? Yang tahu boleh raise hand ya. Ada yang tahu nggak? Ini kan ini gambarnya, ini gambar apa? Ini gambar apa nih? Oke, boleh. Siswa Ibu Salbia. Ibu ini daun ya? Ini paruh. Separuh nafas. Oke, oke. Kita lihat jawabannya benar atau tidak. Oke, benar. Oke, terakhir, Mbak, terakhir. Ayo, siapa yang tahu? Oke, Ririn, boleh. Dunia tipu-tipu. Bener gak ya? Oke, coba kita lihat jawabannya. Wih, bener. Oke, mungkin karena kita ice breakingnya sudah selesai, jadi kita langsung masuk materi pada hari ini, yaitu remaja sehat tanpa penyalahguna obat terlarang. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah sudah sepakat akan mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Udah, Bu. Oke. Mungkin kita langsung saja membahas materi pada hari ini. Boleh Kak Salbia bantuin Ibu untuk share screen materi hari ini? Kak Salbia, boleh. Judul hari ini adalah Remaja Sehat Tanpa Penyalahan Penggunaan Obat Terlarang. Dari judulnya saja, apakah ada siswa-siswa Ibu yang sudah paham atau sudah tahu tentang judul hari ini? Apa sih remaja sehat itu tuh? Bagaimana sih remaja sehat? Apakah ada yang tahu? Oke, boleh silakan Kak Ririn.
Izin Ibu, mungkin maksud dari remaja sehat tanpa penyalahgunaan obat terlarang itu remaja yang sehat tanpa menggunakan kayak minuman yang terlarang seperti obat-obat terlarang seperti narkoba ataupun sebagainya. Jadi remaja itu jadi sehat gitu Bu. Oke. Ada lagi yang mau menanggapin remaja sehat tanpa penyalahgunaan obat terlarang? Oke, jawaban dari Ririn itu sudah benar. Mungkin kita langsung saja membahas pelajaran hari ini. Mungkin next slide pertama, Kak. Oke, jadi remaja adalah masa transisi dari anak dewasa yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, sosial, yang dimana pada masa ini tuh rasa ingin tahu yang tinggi dan pengaruh lingkungan yang sangat kuat. Salah satu tantangan besar yang sering dihadapi remaja adalah godaan untuk mencoba obat-obatan terlarang atau nafsa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, untuk itu penting bagi remaja memahami bahayanya penyalahgunaan obat serta bagaimana cara hidup sehat tanpa ketergantungan pada zat berbahaya. Nah, buat siswa-siswa ibu di sini pernah nggak dengar atau pernah punya pengalaman dari teman-temannya yang pernah mengajak kalian untuk mencobain sesuatu yang menurut kalian itu salah? Ada atau tidak? Ada, Ibu. Ada ya, memang ada sih zaman sekarang tuh teman-teman yang suka mengajak-ngajak kita tuh ke jalan yang salah atau mencobain hal-hal yang harusnya tidak kita cobain. Nah, mungkin hal tersebut jangan dilakukan ya siswa-siswa ibu ya. Oke, mungkin next slide selanjutnya. Nah, pengertian penyalahgunaan obat terlarang. Nah, yang dimana penggunaan obat terlarang ini adalah penggunaan obat atau zat kimia secara tidak sesuai dengan aturan medis dengan tujuan mendapatkan efek tertentu seperti halusinasi, euforia, ataupun ketenangan sesaat. Contohnya seperti narkotika, ganja, heroin, morfin, sabu-sabu, psikotropika seperti ekstasi dan LSD, dan zat adiktif lainnya seperti alkohol, lem, cairan pewangi, rokok, vape. Nah, buat siswa-siswa ibu, di sini ada nggak yang ngerokok atau yang nge-vape? Ayo, yang cowok ada nggak ngerokok di sini yang nge-vape? Ada ya, saudaranya yang ngerokok ya? Saudara Nggak ada, Bu. ngerokok. Oh, Nopal nggak ngerokok ya, Nopal ya? Enggak, Bu. Oke, no no ya, Nopal ya, nggak boleh. Itu tuh karena No, no. apa tuh rokok itu tuh ada apa namanya candunya. Jadi yang dimana kalau misalnya kita ngerokok terus itu tuh bisa jadi kecanduan dan berbahaya untuk dampak ke depannya. Nah, oke, mungkin next slide. Nah, sebelum Ibu menjelaskan penyebab remaja penyalahgunaan obat terlarang, ada nggak teman-teman atau siswa-siswa Ibu yang pengen menyampaikan pendapat kalian, apa sih penyebab remaja tuh menggunakan obat terlarang selain yang di slide yang Ibu tayangkan ini? Ada nggak yang mau nyampein pendapat kalian? Nggak kedengeran. Izin Ibu, em, dia tuh biasanya keikut-ikut pergaulan kayak gitu, Bu. Oke, kata siswa Ibu Salbia itu karena ikut-ikutan teman. Ada lagi nggak yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kenapa sih remaja itu suka banget menggunakan obat terlarang gitu? Izin, Bu. Oke, boleh silakan Nopal. Mungkin ada keadaan yang memaksa sehingga mereka melakukan hal itu seperti tekanan ataupun masalah-masalah dan sebagainya. Karena ada ketekanan
hal yang bisa membuat mereka menggunakan obat terlarang. Oke, benar. Jadi beberapa faktor penyebabnya itu adalah rasa ingin tahu dan ingin mencoba hal baru karena masa-masa remaja itu adalah masa-masa yang dimana eh, ingin tahu sesuatu hal-hal yang belum pernah mereka cobain. Nah, yang kedua itu bisa jadi karena tekanan sebaya, seperti yang dibilang oleh Kak Nopal juga itu tekanan kalau misalnya kayak dipaksa gitu bisa jadi dan tekanan dalam masalah keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua itu bisa jadi penyebab dari remaja penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Nah, yang selanjutnya itu bisa jadi karena stres atau depresi akibat masalah pribadi atau sekolah. Nah, yang dimana hal tersebut bisalah terjadinya penyebab remaja tersebut menggunakan obat terlarang. Nah, yang terakhir itu bisa kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba. Nah, di sini siswa-siswa ibu sudah paham belum mengenai bahayanya narkoba? Oke, boleh silakan Kak siswa ibu Salbia. Dapat menyebabkan kecanduan, Ibu. Oke, benar sekali. Oke, kita mungkin langsung slide selanjutnya. Dampak dari penyalahgunaan obat terlarang. Nah, jadi dampak penyalahgunaan obat terlarang itu dari dampak fisiknya, kerusakan otak, hati, dan paru-paru. Nah, penurunan daya tahan tubuh dan gangguan tidur, kejang-kejang, ataupun bahkan kematian. Nah, kalau misalnya dampak psikologis itu bisa jadi halusinasi, kegangguan kepribadian, kecemasan, depresi, dan menurunkan kemampuan konsentrasi dan prestasi belajar. Nah, yang terakhir itu ada dampak sosial, konflik dengan keluarga dan teman, atau bisa jadi terseret ke tindak kriminal dan sulit diterima di masyarakat. Nah, dari dampak yang Ibu sebut ini, menurut pendapat kalian, ada nggak dampak yang lain akibat terjadinya penyalahgunaan obat terlarang tersebut? Apakah ada siswa-siswa Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, boleh silakan Kak Salbia. Mic-nya belum dihidupkan. Dampak lainnya itu uangnya habis, Ibu, karena membeli obat-obat terlarang. Oke, benar. Benar sekali, tempat betul siswa-siswa Ibu. Karena obat ini kan butuh duit ya. Jadi kalau misalnya kalian beli ini terus, sayang duit kalian. Habis, terbuang-buang saja. Nah, mungkin boleh langsung next slide. Nah, menurut siswa-siswa Ibu, dari dampak penyalahgunaan obat, cara menjadi remaja yang sehat tanpa menggunakan obat bagaimana? Dari kata lain dari slide yang Ibu tayangkan, ada nggak pendapat kalian bagaimana sih cara menjadi remaja yang sehat tanpa menggunakan obat? Kalian paham nggak? Boleh nih direspon di kolom chat kalau misalnya emang kalian nggak paham atau gimana. Oke, mungkin boleh pendapatnya dari Kak Sabia. Di sini, Bu, berarti cara menjadi remaja sehat tanpa penyalahgunaan obat tuh maksud Ibu hal yang harus kita lakukan ya, Ibu? Ya, betul. Cara kita bagaimana biar tidak menggunakan obat tersebut. eh Tentu memilih teman yang baik, Ibu, karena kan biasanya orang yang suka kayak gitu tuh kan kayak diajak-ajakin teman gitu. Nah, harusnya kita menghindari teman-teman yang memperlihatkan hal-hal yang tidak baik. Terus eh itu sih Bu, lingkungan. Terus kalau misalnya ditawarin tuh kalau bisa no ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Ini di kolom chat ada juga katanya cari teman yang baik. Ya benar, cari teman yang baik. Karena kalau misalnya kalian nggak cari teman baik,
kalian maka akan diajak ke jalan yang salah. Nah, mungkin langsung saja cara menjadi remaja yang sehat itu yang pertama, kalian bisa bangun gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, istirahat cukup, makan yang bergizi. Terus yang kedua, bisa kembangkan hobi yang positif seperti musik, olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang lain. Nah, yang ketiga, pilih lingkungan pergaulan yang baik, yang dimana teman yang mendukung hal positif dan bebas narkoba. Nah, yang keempat, ada tolak ajakan dengan tegas, katakan tidak terhadap teman-teman yang mencoba mengajak narkoba. Nah, yang kelima, mungkin kalian bisa dekatkan diri lagi kepada keluarga dan Tuhan, berbagi cerita dengan orang tua. Bahkan kalau misalnya kalian memang lagi ada masalah, mungkin kalian boleh ke konselor untuk sharing-sharing tentang masalah yang kalian hadapin. Terus yang keenam itu ada ikut kegiatan kampanye anti narkoba yang dimana bisa menjadi duta gitu loh, kayak atau relawan remaja sehat. Carilah kegiatan yang positif gitu. Nah, terus ada yang tahu nggak peran keluarga dan sekolah terhadap remaja agar tidak terjadinya penyalahgunaan obat tersebut? Oke, boleh silakan. Oke, boleh silakan Kak. Izin Ibu, kalau keluarga itu perannya ya lihat anaknya gitu, lihat pergaulan anaknya, terus diingetin juga anaknya biar menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, ada lagi pendapat lain peran keluarga dan peran sekolah terhadap remaja? Boleh ya nggak bisa on mic, boleh di kolom chat, di chat ya, teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat. Tidak apa-apa, kita langsung next slide. Nah, jadi peran keluarga dan sekolah itu, yang pertama keluarga, itu benar seperti yang dikatakan oleh siswa Ibu tadi Salbia, yaitu memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan terhadap pergaulan anak. Sedangkan kalau sekolah, memberikan pendidikan, kesehatan, bimbingan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler positif. Nah, yang ketiga masyarakat, yang dimana menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari peredaran obat terlarang. Nah, eh sebelum Ibu menutup materi hari ini, Ibu ada sedikit game untuk kalian, yang dimana Ibu akan membagikan kalian kelompok, yang dimana kelompok pertama itu terdiri dari 4 orang, dan kelompok kedua itu terdiri dari 5 orang. Nah, kelompok satu terdiri dari Kak Noval, Kak Aida, Kak Sonya, dan Kak Salbia. Dan yang kelompok yang kelompok satu sama Kak Ririn juga. Dan kelompok dua itu ada Dila, Rizky, Amel, Hana, dan Ajeng. Oke, mungkin boleh buka slide yang game yang Ibu itu. Oke, jadi ini game diskusi ya, sudah Ibu bagikan tadi kelompoknya 2 kelompok, yang dimana setiap kelompok tuh mendapatkan 1 lembar media bergambar otak seperti yang pada gambaran Ibu ini, dan setiap warna itu memiliki rulesnya, itu kalian boleh lihat di bawah, di bagian bawah sekali poster itu, dan juga secara bergiliran tiap anggota itu menuliskan jawabannya sesuai warna yang telah tertera di situ. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, kalian berdiskusi apa persamaan dan perbedaan pengalaman kalian dan bagaimana cara kalian saling mendukung agar tetap hidup sehat dan positif. Nah, terus tapi setiap kelompok tuh
memilih satu saja yang untuk menjawabkan atau menyampaikan eh, jawaban hasil diskusi kalian. Nah, mungkin Ibu kasih waktu sekitar 1 sampai 5 menit untuk kalian menjawab atau berdiskusi terlebih dahulu ya. Cukup nggak 5 menit untuk berdiskusi siswa-siswa Ibu? Cukup, Bu. Ya, 5 menit ya Ibu kasih waktu untuk berdiskusi. Terus juga cara setiap anggota mengatasi rasa tidak percaya diri itu juga berbeda. Ada yang menulis jurnal, ada yang berdoa, dan ada yang mencari dukungan dari sahabat. Terus cara saling mendukungnya yaitu kami sepakat untuk saling mengingatkan agar menjauhi hal negatif, memberikan semangat satu sama lain, dan berbagai kegiatan positif seperti ikut lomba, waktu sosial, atau olahraga bersama supaya tetap sehat dan bahagia. Mungkin itu saja Ibu dari hasil diskusi kelompok 1. Kasih. Oke, terima kasih Kak Salbia atas perwakilan menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 1. Mungkin kita langsung ke kelompok 2. Apakah ada yang mau ingin menyampaikan perwakilannya? Boleh di... Izin Ibu, Oke, boleh silakan Kak Ajeng. Silakan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Ibu izin ya. Kalau dari kedua sendiri, kami izin dari kelompok 2 itu dari hijau toskanya itu, kalau dari kelompok kami itu ada salah satu dari kelompok itu pernah melihat anggota keluarganya itu berubah karena kecanduan obat, Bu. Dan itu membuat dia itu trauma, Ibu. Dan untuk dari ungu mudanya itu, dia itu bisa bangga karena aktif di kegiatan sosial dan dia bisa membantu teman yang sedang berjuang keluar dari kecanduan obat-obatan, Bu. Nah, kalau untuk hijau mudanya, dia itu merasa kurang percaya diri karena ya takut dinilai aneh saat menolak ajakan nongkrong yang negatif. Dan terus selanjutnya itu, dia itu berharap bisa melanjutkan pendidikan tinggi dan menjadi penyuluh anti narkoba di masa depan, yang notabene sekarang itu masih jarang. Dan selanjutnya itu cara pengalihannya itu dia dengan olahraga, menjaga pergaulan, dan mencari dukungan dari guru BK atau
teman-teman yang lebih positif lagi, Bu. Dan untuk hidup sehatnya itu, kalau untuk motivasinya, dia membuat hidup sehat itu tanpa obat itu lebih bahagia, lepaskan masa lalu, dan mulai langkah baru untuk masa depan yang cerah. Dan hasil diskusinya itu lebih ke semua anggota kelompok itu setuju, Bu, bahwa tekanan pergaulan adalah salah satu penyebab utama remaja terjerumus obat terlarang. Dan kami sama-sama merasa bangga karena bisa menolak ajakan buruk dan memilih jalan yang lebih sehat. Dari pengalaman ini, dari pengalaman yang berbeda ini juga, ada yang memiliki pengalaman keluarga dekat dengan kecanduan itu, sementara yang lain itu ada yang belum pernah mengalaminya secara langsung. Tapi dalam cara menghentikan kecanduannya itu, tiap orang memiliki pandangan berbeda. Ada yang fokus pada dukungan spiritual, ada juga yang percaya pentingnya konseling dan lingkungan yang positif. Dan kami berkomitmen, Bu, untuk menciptakan lingkungan pertemanan yang sehat, saling memotivasi, dan membantu teman yang sedang berjuang keluar dari pengaruh obat terlarang. Kami juga akan ikut kegiatan kampanye anti narkoba di sekolah, Ibu. Baik, sekian dari kami. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih atas perwakilan dalam menyampaikan diskusi kelompok 2 Ajeng. Nah, karena kita selesai main game dan diskusi dari remaja sehat tanpa obat terlarang, ada nggak siswa-siswa Ibu di sini yang masih kebingungan atau masih ingin bertanya mengenai remaja sehat tanpa obat terlarang? Apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai materi hari ini? Oke, boleh silakan Kak Salvia. Oke, boleh. Izin Ibu, Ya. dari materi yang Ibu telah jelaskan tadi, jadi hal apa Bu yang harus kami lakukan agar kami tuh terhindar dari hal-hal tersebut? Karena kan sekarang marak sekali Bu, eh, kayak gitu di lingkungan kami. Terus tuh juga tanpa kami tuh nggak harus bikin mereka sedih kalau dijauhi kayak gitu, Bu. Mungkin itu, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin boleh hal apa yang harus dilakukan agar remaja itu terhindar dari obat terlarang? Eh, Mungkin dengan cara-cara yang bijak dan positif ya, yang dimana mungkin kalian tuh bisa nih cari pergaulan yang baik, yang dimana bertemanlah dengan orang yang memiliki kebiasaan positif dan saling mendukung untuk hidup yang sehat tanpa perlu menghakimi teman-teman yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki pergaulan yang baik kan, kalian tidak akan menyakiti perasaan teman-teman kalian. Nah, terus kalian jangan segan-segan untuk tolak ajakan dengan sopan. Jadi jika ada yang mencoba mengajak hal negatif, cukup katakan dengan tenang atau dengan hal yang sopan seperti kayak maaf, aku nggak tertarik atau aku lebih suka hal yang menyehatkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kalian juga bisa dengan mengisi waktu kalian dengan kegiatan positif dengan cara kayak ikutin kegiatan olahraga, seni, organisasi atau relawan agar energi tersalurkan dengan hal yang bermanfaat. Nah, terus bisa juga dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan keluarga dan guru. Bisa jadi kalian ceritakan hal yang membuat kalian tuh bingung atau tertekan agar bisa mendapatkan nasihat tanpa merasa dihakimin. Terus juga kalian juga bisa menjaga kesehatan mental dan fisik dengan cara istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan hindari stres berlebihan. Nah, terus yang terakhir bisa jadi contoh yang baik, yang dimana kalian tuh tunjukkan sikap yang positif dan tanggung jawab agar orang lain ikut termotivasi. Nah, mungkin itu saja hal-hal yang perlu kalian lakukan. Apakah ada lagi siswa-siswa ibu yang ingin bertanya tentang materi hari ini?
Buat Kak Salvia, apakah sudah paham dengan yang Ibu sampaikan tadi? Ini Bu, salah paham. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin menanyakan tentang materi hari ini. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu ingin Kak dari siswa-siswa Ibu menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Mungkin boleh Ani, siswa-siswa Ibu yang ingin menyimpulkan materi pada hari ini, boleh silakan direspon. Bila tidak ada yang direspon, maka Ibu akan tunjuk ke kalian siapa yang akan menyimpulkan materi hari ini. Baik, mungkin sepertinya tidak ada, maka Ibu akan tunjuk. Mungkin boleh Kak Ajeng menyimpulkan hari ini. Kak Ajeng, sepenangkapan Kak Ajeng aja. Izin Ibu, kalau kesimpulan yang saya ambil dari materi yang Ibu jelaskan hari ini itu, kita sebagai remaja itu supaya menghindari obat-obatan terlarang. Karena kayak kita sudah terjerumus ke obat-obatan terlarang, kita akan kesulitan untuk keluar dari situasi itu, Ibu. Baik. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari Kak Ajeng. Jadi Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari hari ini. Jadi kesimpulan hari ini tuh adalah remaja merupakan masa penting dalam pembentukan karakter dan masa depan seseorang. Yang dimana pada masa ini tuh banyak tantangan yang dihadapi termasuk godaan untuk mencoba obat-obatan terlarang akibat rasa ingin tahu, tekanan teman sebaya maupun masalah pribadi. Nah, penyalahgunaan obat terlarang dapat menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, seperti kerusakan organ, gangguan mental, penurunan prestasi, hingga keterlibatan dalam tindakan kriminal. Nah, untuk mencegah hal tersebut, remaja perlu membangun gaya hidup sehat dengan berolahraga, mengembangkan hobi positif, memilih lingkungan pergaulan yang baik, serta menolak ajakan untuk mencoba narkoba dengan tegas. Nah, dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat juga sangat penting dalam membentuk remaja yang sehat, mandiri, dan berakhlak yang baik. Dengan demikian, remaja dengan tumbuh menjadi generasi yang kuat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan obat terlarang. Nah, baik. Sebelum kita tutup materi pada hari ini, apakah ada teman-teman siswa-siswa Ibu yang ingin memimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini? Oke, baik. Boleh silakan Kak Salvia. Ya, semuanya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih kepada siswa-siswa Ibu yang telah menyimak materi dari awal sampai akhir. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.